Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Kita coba lanjutkan lagi untuk proses prosedur dalam bahasa C++. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar prosedur ya, bagaimana cara pendeklarasiannya. Sekarang saya coba menggunakan video explainer sehingga mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Nah, di sini terdapat coding yang default ketika kita bikin sebuah coding C++. Selalu ada fungsi utamanya yaitu integer main ya, dimana semua coding kita letakkan di sini. Nah, seperti contoh misalnya kita menuliskan hello world misalnya, itu coding yang pertama, cout, kemudian hello world, seperti itu ya. Kita jalankan, kemudian dia akan menunjukkan hasilnya yaitu hello world juga. Fungsi prosedur adalah hello world ini tidak ditampilkan langsung dari main, tapi kita memanggil objek lainnya di dalam sebuah blok prosedur. Contoh yang pertama akan saya lakukan seperti ini menggunakan prosedur. Misalnya di sini terdapat blok prosedur. Cara penulisannya adalah kita bikin void, kemudian misalnya di sini kita tulis contoh prosedur, buka kurung, tutup kurung awal ya. Di codingnya nanti kita akan letakkan di dalam sebuah blok prosedur ini nantinya. Nah, kemudian dari sini baru kita isi cout seperti yang di bawah ya. Hello world. Nah, seperti itu. End line. Sekarang prosedur itu terdapat fungsi pemanggil dan fungsi untuk menampilkannya. Fungsi menampilkannya itu di sini ada di prosedur itu sendiri. Sekarang fungsi pemanggilnya pasti selalu ada di dalam fungsi utamanya. Cara memanggilnya gimana? Cara memanggilnya tinggal kita lakukan proses pemanggilan karena kita sudah deklarasikan di atas ya. Seperti ini, maka tinggal kita panggil prosedurnya yaitu contoh prosedur. Nah, sekarang kita lakukan running. Oke, masih error, berarti kurang buka kurung, tutup kurung ya. Nah, kemudian kita coba running lagi. Oke, terlihat ya perbedaannya ya. Kalau tadi kita memanggil hello world itu langsung di dalam fungsi main, tapi kalau prosedur kita panggil di luar fungsi main. Lihat blok main itu sampai di sini, tapi kita panggil prosedur itu ada di atas. Nah, ini bisa disebut pemanggil prosedur. Kemudian karena cara kerja dalam sebuah bahasa C++ atau algoritma, dia selalu menjalankan fungsi utamanya, dimana di sini sudah default ya. Kemudian dia akan langsung mengerjakan atau memanggil contoh prosedur. Kemudian dia bilang contoh prosedur ada di mana? Oh, ada di atas, berarti saya harus pindah ke atas ke sini. Kemudian dia akan menjalankan fungsi tersebut. Di dalam blok prosedur ini adalah
perintah cout untuk menampilkan hello world, maka tampil hello world tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, kita coba lanjutkan di video yang kedua ya. Nah, di video yang pertama sudah saya jelaskan bahwa cara pemanggilan sebuah prosedur ya. Prosedur dicirikan dengan ada void dalam satu blok ini ya. Kemudian kita coba kasus ini adalah menampilkan hello world. Nah, sekarang prosedur selalu ada pemanggilnya. Ini ya, di dalam sebuah main utama. Kemudian datanya akan diserahkan ke sini. Dia bilang, tolong jalankan prosedur yang bernama contoh prosedur. Kemudian jalankan sehingga menampilkan hasil hello world. Nah, di sini nama prosedur tidak harus contoh prosedur, bebas ya. Bisa apa saja di dalamnya bentuknya. Kemudian saya kasih contoh yang kedua, yaitu misalnya kita lakukan pemanggilan berulang kali ya. Misalnya seperti ini, kira-kira apa yang terjadi ya. Nah, sebelum saya running, saya akan analisa dulu. Ketika misalnya kita lakukan pemanggilan berulang seperti ini, berarti dia akan menampilkan hello world-nya sebanyak 3 kali begitu. Karena kita panggil di dalam fungsi main utama ini prosedur tersebut sebanyak 3 kali pula. Kita buktikan. Oke ya, betul ya. Sehingga di pertemuan pertama yang saya bilang, artinya prosedur itu bisa kita panggil berulang kali gitu. Tidak harus menggunakan atau menulis hello world ini berulang-ulang. Cukup dipanggil dengan prosedur itu sendiri. Nah, kemudian di sini prosedur itu kita letakkan di paling atas begitu ya. Coba misalnya kita pindahkan di bawah main. Main itu kan batasnya sampai sini. Nah, kita letakkan karena ini di luar main ya. Kita letakkan di bawahnya. Kita pindahkan. Kira-kira apa yang terjadi ketika seperti ini? Saya hapus dulu pemanggil yang berulang-ulangnya. Kita jalankan. Nah, error. Dia bilang build no target pada fungsi integer main. Kenapa? Karena pada dasarnya sebuah fungsi utama dalam bahasa pemrograman C++ itu dia akan menjalankan fungsi utama terlebih dahulu ya. Kemudian dia akan baca codingnya satu persatu dari baris 6 sebagai komentar. Kemudian dia langsung menjalankan baris 7 contoh prosedur. Nah, sekarang contoh prosedur ini tidak dikenalkan. Dia beradanya ada di bawah. Sementara coding itu bacanya dari atas ke bawah. Yang di bawah ini belum dibaca. Sehingga dia bilang, oh error ini saya nggak tahu prosedur ini ada di mana. Makanya kalau misalnya kita pindahkan ke bawah, itu menjadi error. Itu kira-kira ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kalau kita ingin menuliskan prosedur itu ada di bawah fungsi main, maka kita gunakan atau kita bentuk terlebih dahulu namanya deklarasi dari sebuah prosedur. Sama seperti deklarasi variabel. Sehingga ya, kalau variabel pun misalnya contohnya kita memanggil sebuah variabel itu tapi tanpa mendeklarasikannya, berarti nanti variabel tersebut akan error. Nah, makanya ini juga kita harus mendeklarasikannya. Cara mendeklarasikannya seperti ini. Void, kita gunakan nama yang sama pasti ya. Contoh prosedur, buka tutup dan tutup kurung, titik koma. Sekarang kita coba jalankan. Oke, berhasil ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sehingga prosedur pun kalau misalnya kita letakkan di bawah, syaratnya harus kita lakukan deklarasi terlebih dahulu. Sehingga ketika kita panggil, dia akan mengerti oh bahwa sudah dideklarasikan. Kemudian dari deklarasi ini dia akan mengarahkan ke bawah.
sehingga perintah dari prosedur sendiri yaitu menampilkan hello world akan ditampilkan. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan di video yang ketiga. Kita coba belajar parameter prosedur ya. Apa itu parameter? Parameter adalah sebuah variabel yang nantinya akan dikirimkan dari fungsi utama ini ya. Si pemanggil akan mengirimkan sebuah parameter ke dalam sebuah prosedurnya. Nah, itu biasanya berisi dengan data. Kita kasih contoh misalnya begini. Di sini ya, saya hapus dulu misalnya hello. Kemudian di sini saya pengen menampilkan hello-nya ini ada nama seseorang. Misalnya ada sebuah variabel di sini adalah nama gitu misalnya. Oke ya. Nah, di sini adalah sebuah variabel dengan tipe data string. Maka dengan contoh untuk prosedur yang belum dideklarasikan ya di sini di atas, saya akan melakukan pemanggilan menggunakan parameter yang ada nantinya ada di sini nih, di sini. Nah, sekarang konsep atau cara kerjanya yaitu kita deklarasi dulu di dalam sebuah prosedur itu tadi dengan sebuah variabel lagi yang jelas namanya string ya, string. Tipe datanya, kemudian kita isi dengan nama misalnya. Nah, kemudian misalnya saya ingin mengirim data dengan nama Budi. Nah, berarti ya datanya tidak kita tulis di sini si Budinya, tapi ada di prosedur pemanggilnya. Maka di sini akan saya tulis misalnya Budi. Itu ya. Nah, nanti prosesnya adalah ketika dia menjalankan integer main, kemudian dia memerintahkan untuk menjalankan prosedur ya, contoh prosedur ini, maka dia akan mengirimkan data itu ke prosedur, blok prosedur, sehingga akan ditangkap oleh prosedur ini, Budi itu, dan disimpan di dalam wadah variabel yang bernama nama. Kemudian nama ini akan dijalankan menggunakan fungsi cout hello nama, berarti nanti tulisannya adalah hello Budi. Kurang lebih seperti itu. Kita coba jalankan. Oke, muncul ya. Hello Budi. Seperti itu. Nah, sekarang pasti ada pertanyaan, Pak. Apakah sebuah nama variabel itu di dalam prosedur atau parameter prosedur ini harus sama dengan nama si pemanggilnya? Bagaimana kalau kondisinya begini? Di sini ada nama ya, kemudian kita bikin lagi sebuah variabel misalnya string lagi. Di sini kita kasih variabelnya yaitu x gitu. Kemudian kita panggil di sini x. Kira-kira jalan atau enggak? Logika saya bilang tidak jalan seperti ini karena nama penampungnya adalah nama. Kita coba saja. Tuh, hello saja yang tampilkan, Budinya tidak ditampilkan. Nah, boleh saja seperti ini kita bangun. Artinya x ini harus kita isi lagi, berarti bisa kita tulis di sini langsung string x sama dengan nama. Kita isi dengan variabel penampungnya. Gitu. Sehingga nanti akan ditulis x ini berisi dengan Budi. Kita jalankan. Berhasil ya. Oke. Kemudian, Pak, bagaimana kalau misalnya prosedur itu kita gunakan deklarasi sebelumnya, sehingga fungsi prosedur ini ada di bawah main. Prosesnya sama saja. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan di bawah main. Kemudian di sini kita gunakan sebuah deklarasi ya. Berarti void
contoh prosedur kita sudah bikin titik koma. Di sini kalau misalnya kita melakukan deklarasinya apakah langsung bisa dijalankan, Pak? Kita coba saja. Saya klik run. Ada errornya. Maka errornya itu akan menyatakan bahwa di deklarasinya pun parameternya tidak hanya bisa ditulis di sini aja, tapi harus ditulis juga ada di sini nih, gitu. String, nama, seperti itu ya, harus dideklarasikan. Coba kita jalankan. Oke, baru berhasil ya. Itu caranya ya, itu prosesnya ya. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan sebuah deklarasi, di dalam deklarasi ini, ketika kita menggunakan parameter, kita harus menuliskan juga selain di sini. Nah, sekarang terkadang mahasiswa itu bingung. Misalnya saya tulis di sini adalah parameternya parameter Z dengan nama Z. Apakah ini bisa dijalankan? Di sini Z, di sini nama. Kemudian yang dikirim adalah Budi. Kemudian ditampung di sini. Nah, di sini biar nggak bingung saya hapus dulu deh. Biar nanti dia langsung panggil nama. Itu ya. Oke, kita jalankan. Apakah berhasil? Masih tetap berhasil ya. Hello Budi. Kenapa demikian? Karena variabel yang ada di deklarasi baris keempat ini, dia hanya menyatakan bahwa dalam prosedur ini membutuhkan sebuah parameter. Walaupun namanya beda, yang diartikan adalah variabel ini selalu dibutuhkan, sehingga tidak bermasalah, sehingga namanya berbeda gitu. Kalau namanya beda seperti ini, yang penting adalah urutannya sama ketika ada parameter yang lebih dari satu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi di video yang keempat ya. Nah, sekarang kalau video yang ketiga sudah kita pelajari parameter prosedur, sekarang bagaimana kondisinya misalnya prosedur ini ya. Saya panggil lagi. Ini Budi, saya tulis Ani. Ini Ani, di sini saya tulis Inu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Logika saya berpikir dia akan menampilkan 3 tulisan dengan nama yang berbeda. Berarti ada Hello Budi karena dia mengirim parameter yang pertama yaitu dengan nama Budi. Kemudian Hello Ani di bawahnya karena di sini ada yang dikirimkan Ani. Kemudian yang ketiga Hello Inu. Kita buktikan. Oke, betul ya. Hello Budi, Hello Ani, dan Hello Inu. Nah, sekarang kita bikin kasus yang lain ya. Misalnya, kita tidak menggunakan tipe data string, tapi menggunakan tipe data integer. Saya rubah dulu, berarti di sini integer, Z. Kemudian di sini juga integer. Biar sedikit saya bikin bingung. Nah, di sini saya kasih variabel A misalnya gitu ya. Nah, di sini saya gunakan variabel di dalam sebuah fungsi main ini. Saya bikin lagi misalnya integer 1 sama dengan nilainya adalah 4, misalnya begitu ya. Kemudian di sini integer 2 sama dengan 5, biar nggak bingung. Ada 5 juga. Nah, kita gunakan satu parameter saja atau satu pemanggil prosedur saja, sehingga di sini saya tidak akan menampilkan hello world lagi. Tapi saya bikin di sini sebuah variabel, misalnya integer B ya. Integer C sama dengan A tambah B ya. Nah, di sini keinginan saya adalah mengirimkan 2 variabel ini
ke dalam parameter ya, nanti parameternya itu akan mengirimkan ke sebuah prosedur di sini. Berarti kan di sini harus membutuhkan penampung parameternya ada 2 ya. Berarti di sini saya tulis lagi integer B gitu ya. Nah, kemudian karena deklarasinya hanya satu variabel, nanti pasti akan error. Di sini kan butuh 2, berarti kita butuh 2 juga di sini. Berarti integer X. Perhatikan ya, di sebuah deklarasi tidak bermasalah sebuah parameternya berbeda nama dengan parameter yang ada di prosedurnya. Yang penting urutannya ya. Nah, kemudian tinggal kita lakukan di baris 11 yaitu pemanggil prosedurnya. Kita akan kirim ya. Karena sudah dideklarasikan di atas variabel 1 dan 2-nya, berarti tinggal kita tulis 1,2. Nah, logikanya nanti adalah dia akan memanggil sebuah prosedur ya yang sudah dideklarasikan di atas, sehingga dia akan mengirimkan nilai 1 bernilai 4 akan ditampung di A. Parameter 2 yang bernilai 5 yang sudah sebelumnya dideklarasikan akan ditampung di B ya, sesuai dengan urutannya. Maka nanti logikanya adalah nilai C akan ditampilkan ya. Saya ganti jadi C di sini. Di sini saya tulis tampil ya. Oke. Nilai C atau variabel C akan menjalankan parameter yang sudah dikirim dengan bernilai 5 yang ditampung di A, bernilai 4 yang ditampung di A, dan bernilai 5 yang ditampung di B dari variabel 2. Sehingga pasti di sini yaitu 4 ditambah 5. Hasilnya 9. Maka nanti akan tampil 9. Kita coba jalankan. Betul ya? Tampil 9. Oke. Di sini terkadang pasti akan membingungkan, kok Pak ini 1, 2 dari mana ya? 1, 2 ini adalah sebuah variabel yang sudah kita deklarasikan. Sehingga kalau kita ingin mengirimkannya ke sebuah prosedur, tinggal kita kirimkan nama variabel tersebut yang berisi nilai 4 dan 5. Kemudian di sini dia akan ditangkap di parameter prosedurnya dari parameter pengirimnya ya. Integer A dengan bernilai 4 dan integer B dengan bernilai 2. Berarti logikanya adalah kita dapat mengirimkan parameter sebanyak mungkin dengan tipe yang sama ya, dengan tipe yang sama seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya ada string, dia akan bingung karena di sini juga harus string juga sesuai dengan parameternya. Itu kira-kira. Kita kasih contoh yang lain misalnya, apakah bisa ya? Kita akan coba bobodohan istilahnya. Di sini misalnya ya kita ganti jadi string. String. Berarti ada 2 tipe data yang berbeda ya, integer dan string. Kemudian saya akan bikin di sini juga menjadi string. Apakah bisa ya? Isinya akan kita rubah. Itu berisi nama Budi ya. Berarti yang dikirimkannya 1 dan 2. 1 ini bertipe data integer dan 2 ini bertipe data string. Kemudian otomatis pasti di sini kita harus rubah menjadi string juga. Nah, di sini karena mungkin tidak dijalankan ya, saya hapus saja. Sehingga biar terbaca berarti kayak gini. Ini saya panggil A. Di sini saya panggil, biar ada spasi deh. Oh enggak, gini aja deh biar gampang. Saya panggil 2 deh, 2 kali. Saya panggil 2 ya, gini. Ini tampil A, ini tampil B. Apakah berhasil ya? Kita coba nih. 2 tipe data dalam parameter yang berbeda ya. Dalam satu parameter yang sama tapi 2 tipe data yang berbeda. Kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tetap jalan ya. Tetap jalan. Artinya parameter tersebut dapat berbeda-beda dalam satu
fungsi prosedur ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi sehingga tidak bingung gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi ya di video yang kelima ini. Saya akan coba menjelaskan variabel lokal dan global ya. Di sini ingat, integer main ya, default dari sebuah bahasa C++ ini disebut dengan fungsi ya. Makanya kita harus menuliskan karena di sini main berarti utama ya, menuliskan semua coding itu ada di dalam fungsi utama ya. Sisanya adalah sub fungsi atau sub prosedur yang kita panggil ya. Nah, di sini ya, variabel lokal sudah saya lakukan, yaitu dengan nama 1, nama 2 dengan tipe data string dan tipe data integer. Ini disebut dengan variabel lokal. Artinya apa? Variabel lokal adalah variabel yang hanya dapat dipanggil pada blok fungsi tersebut ya. Contoh, di main integer 1 dan 2 ini hanya dapat dijalankan di dalam fungsi main ini saja. Contoh misalnya nanti ada misalnya begini ya. Saya punya cout. Kemudian di sini saya tampilkan 1 dengan bernilai 4 dan saya akan tampilkan juga 2 dengan nama Budi ya. Nah, ini kalau saya hanya menuliskan itu tanpa ada parameter ya, pengirim yang sudah saya jelaskan seperti ini di bawah ya. Sorry. Di sini. Sorry ya. Yang ini. Nah, di sini dia tampil tidak gitu. Logikanya pasti tidak akan tampil karena dia akan bingung variabel 1 dan 2 ini ada di mana. Karena ini sudah di luar fungsi main itu sendiri ya. Kalau tidak percaya saya tampilkan. Tuh, error. Dia bingung 1 dan 2 dapat dari mana. Makanya sebelumnya kita lakukan pengiriman parameter menggunakan parameter yang ada di pemanggil prosedur ini. Itu variabel lokal ya. Berlaku juga jika di sini ada variabel lokal, misalnya integer b besar ya, sama dengan 10 gitu. Nah, ini juga hanya dapat dilakukan di dalam satu fungsi blok prosedur ini saja. Tidak dapat dipanggil di fungsi utama juga atau di prosedur lainnya. Gitu. Misalnya ada 2 prosedur ya. Tidak bisa dipanggil menggunakan prosedur lainnya. Ini yang disebut dengan variabel lokal. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, variabel global bagaimana? Variabel global adalah variabel yang dapat dipanggil di seluruh fungsi atau prosedur. Contoh, kita akan mendeklarasikannya tidak di dalam fungsi prosedur ini, tidak juga di dalam fungsi integer main ini, tapi di deklarasinya paling atas. Seperti void prosedur ini. Misalnya di sini saya punya integer bilangan ya. Misalnya di sini saya isi dengan nilainya 1000. Nah, ini saya dapat panggil di mana-mana gitu. Contoh di sini saya panggil. Misalnya di sini saya ganti menjadi bil. Sorry, b-nya gede, integer. Nah, kemudian saya pakai n-line saja biar nanti ada enter nih. Oke ya. Kemudian bil ini saya panggil lagi juga di fungsi prosedur yang ada di bawah di sini. Gitu. Oke ya. Saya komentarkan saja ini biar gak bingung ya. Biar tidak tampil hasilnya. Nanti dia akan menampilkan 2 bil ya. 1000, 1000. Logikanya begitu yang saya baca ya. Kita enter. Oke ya, betul ya. 1000, 1000. Yang pertama dijalankan. Yang pertama 1000 pertama akan dijalankan
pada fungsi cout yang ada di dalam main. Dan yang kedua, 1000 yang kedua akan dijalankan pada fungsi prosedur di baris 21. Nah, itu adalah variabel global. Apakah variabel global dapat banyak sekali kita deklarasikan? Boleh. Mau berapapun di sini boleh kita lakukan. Artinya nanti mudah-mudahan kalian dapat berpikir, oh berarti variabel global ini dapat dipanggil di mana saja ya. Ini sifatnya public, bisa dipanggil di fungsi atau prosedur mana saja. Tapi kalau yang lokal hanya ada di dalam blok lokal itu sendiri ya. Nah, cara pengiriman ke fungsi atau prosedur lainnya dengan cara menggunakan parameter tadi. Misalnya, pas saya pengen menuliskan variabel tersebut hanya di main, tapi bisa dijalankan di fungsi prosedur yang ada di bawah. Nah, caranya seperti yang tadi, dikirimkanlah sebuah parameter agar dapat dibaca ke dalam blok prosedur. Begitu. Dan ingat, sebuah parameter prosedur tidak hanya bertipe data yang sama saja, bisa berbeda-beda. Sudah kita buktikan di video sebelumnya. Gitu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami variabel global dan variabel lokal ini. Kemudian prosedur ya bisa kita bikin banyak sekali ya, bisa 2, 3 dan seterusnya ya, sesuai yang kita butuhkan. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya harapkan ada pertanyaan begitu ya di sebuah grup dalam pertemuan ini, dan tonton videonya secara berurutan sehingga tidak bingung dan dapat menjalankan atau mengerjakan tugasnya dengan baik. Akses support sebagai pengganti absen, di sana akan terrecord aktivitas Anda di pertemuan kedua ini. Kemudian mudah-mudahan ada diskusi di dalam grup WAG ya, sehingga ada pertanyaan. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ke-6 ini Anda diminta untuk mengerjakan tugas membuat sebuah aplikasi diskon dengan menggunakan prosedur ya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Tapi nanti bisa kalian explore lagi untuk algoritmanya atau codingnya. Tapi pada intinya Anda diminta untuk membuat program diskon dengan menggunakan prosedur ya. Berarti bisa dibilang perhitungan diskonnya itu ada di void prosedurnya, dan pengiriman datanya itu ada di fungsi mainnya. Nah, contoh misalnya ini saya menggunakan CIN. Harga semula dari sebuah barang misalnya adalah 100.000 ya, 100.000. Kemudian saya masukkan diskon, misalnya di sini diskonnya adalah 15% ya. Kemudian uang yang dibayar adalah menggunakan nominal 100.000. Oke. Kemudian dari sini semuanya menggunakan CIN. Ketika saya enter, dia akan menghitung nilai diskonnya. Oke. Di sini didapat potongan harga dari nilai 100.000 harga awal menjadi 15.000 potongannya. Kemudian harga setelah diskon berarti dari nilai awal 100.000 dikurangi 15.000 menjadi 85.000, sehingga kembaliannya dari uang yang dibayarkan 100.000 yaitu 15.000. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dikerjakan dengan baik, sehingga nanti dapat dikumpulkan melalui support dengan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.